Shalom kawan-kawan, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Fernando Nebata Koe, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Prodi Sosiologi, semester 6, NIM 1803030141, mata kuliah Sosiologi Anti Korupsi. Baik, dalam hal ini saya akan membahas dampak wabah COVID-19 di Nusa Tenggara Timur. Baik, infeksi virus corona yang biasa kita sebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar untuk menekan penyebaran virus ini. Sehingga dampak dari COVID-19 berdampak pada perekonomian di Nusa Tenggara Timur. Pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak awal tahun 2020 telah berdampak pada perubahan tatanan kehidupan sosial serta menurunnya kinerja ekonomi di sebagian besar negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik, pada kuartal 3 tahun 2020, Indonesia secara resmi telah masuk di dalam keadaan resesi ekonomi. Resesi merupakan suatu keadaan di mana pertumbuhan ekonomi mengalami kemunduran yang ditandai dengan produk domestik bruto negatif dalam 2 kuartal secara berturut. Hal yang serupa terjadi pada Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana pada periode Juli-September 2020, pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 1,68% atau dalam artian pertumbuhan negatif. Jika dibandingkan periode serupa pada tahun 2019, kondisi ini menjadi kali kedua secara berturut-turut setelah pada kuartal 2 tahun 2019 produk domestik regional bruto di Nusa Tenggara Timur turun sebesar 1,96% secara years on. Baik, poin yang berikut, mekanisme agar dana COVID tidak terjadi korupsi di Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah menyiapkan dana sebesar 275 miliar untuk masyarakat yang terdampak corona. Untuk membantu masyarakat yang terkena dampak corona tersebut, hal ini disampaikan Gubernur NTT Victor Bungtilo Leskodat saat memberikan keterangan pers pelataran di Gedung Sasando kantor gubernur. Victor mengatakan pihaknya menyiapkan dana sebesar 275 miliar yang akan dibagikan dalam bentuk bantuan sosial yang berdampak dari wabah COVID tersebut. Bansos ini akan diserahkan kepada masyarakat yang terdampak. Menurut Victor, anggaran yang dikucurkan itu di luar anggaran pengadaan fasilitas kesehatan dan alat perlindungan diri. Untuk tenaga medis yang dipersiapkan untuk menangani pasien yang terjangkit virus corona sebesar 104 miliar. Kami akan membantu masyarakat dengan bantuan sosial sampai 6 bulan ke depan.
ujar politis Partai Nasdem itu. Victor mengaku telah memerintahkan pemerintah kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur agar masing-masing menyiapkan dana bansos sebesar 13 miliar. Masyarakat yang berhak menerima bansos, kata Victor, adalah pekerja yang tidak bisa bekerja akibat wabah COVID-19 atau corona. Hingga Selasa malam, Provinsi Nusa Tenggara Timur belum memiliki kasus COVID-19, tetapi sebanyak 628 warga masuk daftar orang dalam pemantauan atau ODP tercatat di Nusa Tenggara Timur. Sedangkan 6 orang yang masuk kategori pasien dalam pengawasan atau PDP dengan rincian 3 orang sembuh, 1 orang meninggal dan 2 orang masih menjalani perawatan medis. Total pasien ODP dan PDP yang masih dirawat di sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di Nusa Tenggara Timur sebanyak 8 orang. Saat ini tim medis telah mengambil sampel cairan tenggorokan 31 ODP dan PDP untuk diuji di Balitbangkes RI di Jakarta. Hasil uji laboratorium 6 telah diketahui hasilnya negatif COVID-19, sedangkan 25 sampel belum dikirim ke NTT. Sementara itu sebanyak 53 ODP telah selesai menjalani karantina mandiri selama 2 pekan. Oke, baik. Sekian dari pembahasan saya. Jika ada kata salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.